Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan membahas mengenai mengelola lingkungan global, dan materi kali ini merupakan materi lanjutan dari video saya sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk pada materi kita. Nah, seperti biasa dalam membahas sebuah materi, saya sering mulai dengan pertanyaan untuk kita cari jawabannya dalam materi kali ini. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab adalah kenapa harus menjadi perusahaan global? Toh kita misalkan sebagai seorang manajer atau CEO, kita berpikir bahwa perusahaan saya sudah laku di Indonesia. Untuk apa saya perlu menjadi perusahaan global? Nah, ternyata ada 3 jawaban yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Tentu saja perbedaan sumber daya alam di Indonesia dengan di negara-negara lain itu sangat berbeda, ya. Sehingga sumber daya alam yang ada di Indonesia belum tentu ada di luar negeri, ya. Makanya sebuah perusahaan perlu untuk melakukan ekspansi ke luar negeri, ekspansi bisnis ke luar negeri agar bisa mendapatkan sumber daya alam yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah perbedaan ongkos produksi. Seperti yang kita ketahui, ongkos produksi di negara-negara maju itu sangat tinggi, sehingga beberapa negara maju yang melakukan going global untuk mendapatkan tenaga kerja yang lebih murah. Seperti kita lihat, banyak perusahaan-perusahaan Amerika itu yang mencari tenaga kerja dari Cina atau negara-negara timur lainnya. Nah, yang ketiga adalah untuk menaikkan pendapatan. Tentu saja kalau kita merasa produk kita sudah banyak yang membeli di Indonesia dan yang membeli hanya orang-orang itu saja, nah kita perlu untuk ekspansi ke luar negeri melalui ekspor atau yang lainnya. Nah, itu bisa untuk menambahkan pendapatan dalam perusahaan kita, ya. Tentu saja semakin banyak pembeli, semakin banyak omset, semakin banyak keuntungan yang kita peroleh. Nah, kemudian tahapan dalam melakukan bisnis. Yang pertama adalah tahap domestik. Di tahap ini, sebuah bisnis itu hanya terbatas pada negara asal saja. Misalkan kita baru mendirikan perusahaan, itu biasanya hanya berlaku mungkin di daerah kecil dulu, kemudian penjualan semakin meningkat akan melebar ke seluruh penjuru negeri, kemudian bisa jadi kita akan going global. Nah, contohnya adalah di tahap internasional. Ini kita mulai melakukan ekspor ke luar negeri. Artinya ekspor adalah kita memproduksi barangnya di sini, kemudian kita menjualnya ke luar negeri. Itu yang dinamakan dengan ekspor. Nah, kemudian tahap ketiga adalah menjadi perusahaan multinasional atau memiliki fasilitas pemasaran dan produksi di banyak negara, ya. Seperti kita ketahui, misalkan seperti Jiko, ya, kalau perusahaan Indonesia. Nah, si Jiko ini membuka beberapa outlet di negara-negara tetangga, ya, seperti Malaysia, Singapura. Nah, itu namanya sudah menjadi tahap multinasional. Nah, perbedaan antara tahap multinasional dengan tahap internasional adalah kalau internasional barangnya kita produksi di negara kita, kemudian kita ekspor, hanya mengirim, ya, untuk dijual di sana. Tapi kalau multinasional, bukan hanya barangnya yang kita kirim, bahkan kita juga membangun outlet di sana, memproduksi barang kita di sana, ya. Nah, dan yang tahap terakhir adalah tahap global atau tahap di mana sebuah perusahaan menjalankan bisnis di banyak sekali negara. Bahkan mungkin kita tidak tahu kira-kira perusahaan ini asal negaranya dari mana, ya. Contohnya seperti Unilever, kemudian ada P&G, atau mungkin ada McD. Itu contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis di banyak sekali negara, ya. Nah, jadi sebuah perusahaan itu berdiri awal itu di tahap domestik, kemudian mulai melakukan ekspansi di pasar internasional, kemudian kita melakukan tahap multinasional, dan yang terakhir kalau sudah semakin maju sebuah perusahaan biasanya akan menjadi perusahaan global, ya, yang banyak beroperasi di berbagai negara. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita untuk memulai bekerja secara internasional. Nah, tentu saja diawali dengan ekspor tadi, ya. Hanya memproduksi di negara kita, kemudian kita ekspor ke luar negeri, ya, untuk melihat penjualan, ya.
Kemudian yang kedua adalah melakukan outsourcing global atau offshoring, dikenal dengan offshoring. Nah, di tahap ini kita sudah mulai membagi komponen-komponen mana yang akan diproduksi di luar negeri, komponen-komponen mana yang akan diproduksi di dalam negeri. Nah, ini sudah mulai lebih complicated ya dibandingkan dengan hanya sekedar ekspor. Dan yang ketiga adalah membeli lisensi, seperti misalkan kita memberi lisensi kepada perusahaan yang sejenis dengan kita untuk menjual produk-produk kita. Nah, itu namanya memberi lisensi pada perusahaan lain di luar negeri. Kemudian yang selanjutnya adalah waralaba atau yang dikenal dengan franchise. Nah, franchise di sini kita mungkin banyak sekali melihat seperti McD, KFC, itu adalah contoh franchise yang dijalankan oleh perusahaan McD dan KFC tadi untuk bisa berekspansi ke luar negeri. Nah, selanjutnya adalah tahap joint venture. Nah, joint venture ini di mana dua atau lebih perusahaan yang bekerja sama untuk menciptakan sebuah produk yang bisa dijual bersama ya. Tentu saja mereknya berbeda. Kita contohkan misalkan Avanza dengan Xenia ya, itu kedua mobil yang banyak terkenal di Indonesia tapi diproduksi oleh dua perusahaan yang berbeda. Namun jika kita lihat spesifikasi mobilnya itu mirip-mirip, bahkan bisa dikatakan sama. Atau misalkan yang terbaru itu joint venture antara Livina ya dan Expander. Nah, itu salah satu bentuk joint venture yang dilakukan oleh Nissan dan Mitsubishi. Nah, dan yang terakhir adalah akuisisi. Nah, ini adalah tahap yang mungkin paling sulit bagi sebuah perusahaan, karena akuisisi adalah mengambil alih perusahaan lain yang berada di luar negeri. Nah, ini merupakan tahap yang paling sulit bagi sebuah perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Dalam gambar ini bisa kita lihat bahwa tahapan-tahapan untuk menjadi perusahaan global yang sudah kita bahas tadi, itu kita bagi menjadi tingkat kepemilikan dan biaya yang dikeluarkan. Tentu saja, jika kita lihat ekspor, kita hanya melakukan ekspor, tingkat kepemilikan kita tidak ada di situ. Kita hanya mengirim barang kita ke luar negeri untuk dijual. Tapi kita tidak memiliki toko yang ada di sana. Seperti contohnya tadi ada dua kelinci ya. Sebuah perusahaan yang ada di Indonesia, kemudian memproduksi barang, memproduksi kacang, kemudian dikirim untuk dijual di luar negeri. Itu namanya tahapan ekspor. Nah, tentu saja kepemilikan kita rendah dan biaya yang kita keluarkan juga rendah ya, karena kita hanya mengirim barang. Nah, kemudian masuk ke outsourcing global. Nah, ini kepemilikan kita sudah mulai naik dibandingkan dengan ekspor, tapi biaya yang kita keluarkan juga akan lebih tinggi dibandingkan ekspor. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lisensi. Nah, di atasnya lagi adalah joint venture, kemudian ada akuisisi dan greenfield venture. Nah, kalau greenfield venture adalah yang paling tinggi kepemilikannya dan yang paling mahal biayanya. Karena kita mendirikan perusahaan baru, perusahaan kita dirikan di luar negeri. Kalau akuisisi tadi adalah mengambil alih perusahaan yang ada di luar negeri, biasanya kita ambil alih adalah perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan produk-produk yang ingin kita jual di sana. Kalau greenfield venture adalah kita mendirikan perusahaan-perusahaan baru, tetapi masih satu entitas dengan kita, ya. Atau bisa dikatakan kita membangun perusahaan subsidiar dari awal di negara lain, ya. Nah, ini adalah tingkat kepemilikannya tentu saja paling tinggi, tapi biaya yang harus kita keluarkan untuk membangun perusahaan di luar negeri juga sangat besar. Selanjutnya adalah ini kita lihat ada beberapa aliansi perdagangan internasional. Kita kenal ada NAFTA yang berlaku di Amerika Serikat. Kemudian yang paling umum kita tahu adalah MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu di mana banyak sekali keuntungan-keuntungan bagi para pebisnis, bagi pemerintah. Namun ada beberapa juga yang menolak akan adanya MEA ini ya. Kemudian ada juga Euro ya, yang kita tahu mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita karena persatuan negara-negara Eropa ini merupakan salah satu yang paling berhasil dilakukan oleh beberapa negara ya di negara Eropa. Kemudian kita akan membahas mengenai
alasan untuk mendukung atau menolak adanya globalisasi. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah yang mendukung globalisasi. Alasan orang-orang untuk mendukung globalisasi diantaranya adalah yang pertama, mempererat persahabatan antar negara. Tentu saja jika kita menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, itu tentu saja akan mempererat persahabatan bilateral antar negara. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan kerja yang lebih luas. Kalau kita misalkan memiliki kemampuan yang bagus, kita akan yakin bahwa kita bisa bekerja di luar negeri dengan pendapatan yang mungkin lebih besar dibandingkan di Indonesia. Nah, itu alasan yang digunakan oleh sebagian orang untuk mendukung globalisasi, karena dia bisa bekerja di luar negeri tanpa banyak peraturan-peraturan yang harus dia penuhi. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat memperoleh tenaga ahli yang berkualitas. Saya contohkan, mungkin kita bisa melihat kalau di Indonesia ada namanya Freeport, ya, PT Freeport itu lokasinya di Indonesia, namun karena pada saat itu mungkin belum ada orang Indonesia yang bisa mengolah hasil emas tersebut. Nah, kemudian kita minta tenaga ahli dari luar negeri untuk mengelola perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja jika kita banyak berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan atau orang dari negara lain, terutama di negara-negara maju, maka kita akan bertukar pikiran, akan semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, untuk mendukung globalisasi, alasannya adalah mendorong perusahaan agar lebih maju. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa perusahaan jika hanya menjual di Indonesia, mungkin saja pendapatannya tidak sebesar dengan jika kita menjual di negara-negara lain. Nah, kemudian selain alasan untuk mendukung globalisasi, ada beberapa alasan untuk menolak globalisasi. Yang pertama adalah hilangnya lapangan pekerjaan. Tentu saja pandangan sebagian orang mengatakan bahwa dengan adanya globalisasi kita akan semakin sulit untuk bekerja, ya, karena sekarang mencari pekerjaan aja sulit, apalagi nanti dengan adanya globalisasi banyak tenaga-tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia untuk mencari pekerja. Tentu saja saingan semakin berat untuk mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah persaingan bisnis yang semakin ketat. Ini berlaku bagi para pebisnis, ya, yang menjual produknya di Indonesia misalkan agak menurun atau kurang laku, apalagi ditambah dengan perusahaan-perusahaan asing yang menjual produknya di Indonesia dengan produk yang mirip-mirip dengan punya kita. Nah, itu tentu saja akan menjadikan persaingan bisnis yang semakin ketat atau semakin sulit, ya. Nah, dan yang ketiga adalah mengikuti pola konsumsi negara lain. Seperti kita lihat, misalkan banyak orang Indonesia yang sudah meninggalkan budaya-budaya tradisional dan beralih pada budaya-budaya negara-negara maju, ya, negara-negara barat, sehingga itu yang menjadi kekhawatiran orang untuk melakukan globalisasi. Dan yang terakhir adalah timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara maju, ya. Seperti kita ketahui di Indonesia misalkan, dengan adanya globalisasi kita tidak melihat mobil Indonesia yang berada di jalanan, ya. Kita hanya melihat seluruh mobil yang lewat di jalan-jalan yang ada di Indonesia adalah mobil-mobil dari luar negeri. Sama saja kita dijajah secara ekonomi, kita menggunakan mobil buatan negara asing. Bukan hanya penjajahan ekonomi, ya, yang dilakukan oleh negara-negara maju, akan tetapi bisa kita lihat sekarang kita mengkonsumsi film misalkan dari Korea, dari Barat, itu bisa dikatakan penjajahan yang terjadi oleh negara maju. Nah, mungkin itu saja video singkat dari saya. Saya harap ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya yang menonton. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.